Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus akan menyertai dalam ibadah kita pagi hari ini dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar yang Kau boleh anugerahkan buat kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama ada di tempat ini. Kami datang dengan kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Menyerahkan untuk acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai selesai. Biar Tuhan campur tangan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua kami jemaat-Mu yang hadir boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam persekutuan ibadah kami hari ini. Kau berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang belum hadir. Kalaupun ada di antara mereka malas untuk datang beribadah, Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kerajinan. Ada di antara mereka yang sudah undur daripada Tuhan, tarik mereka dengan tali kasih setia-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kerinduan yang besar di hati mereka, untuk mereka datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalaupun ada di antara jemaat-jemaat kami yang sedang dalam perjalanan, Tuhan juga pimpinan sertai mereka, supaya mereka boleh tiba di sini berkumpul bersama-sama dengan kami, dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Bapak juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam penata layanan hari ini, baik sebagai pemimpin pujian, pemain musik, penerima tamu, pejalan kolektor, pendoa syafaat, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan semua kami yang terlibat di dalamnya dalam pelayanan hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan memakai kami semua jadi alat tangan Tuhan. Berikan kerendahan hati buat kami untuk melayani Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Dan biarkannya setiap pelayanan yang kami lakukan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kami di tempat ini, tetangga-tetangga kami rindu Tuhan, biar mereka tidak terganggu ketika mereka mendengarkan ibadah kami. Kami sangat rindu lebih daripada itu, ketika mereka mendengarkan ibadah kami, baik itu lewat pujian, doa maupun firman Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan dan mereka diberkati. Terima kasih ya Tuhan, bukan hanya di tempat ini saja, tetapi yang mau berdoa, menyerahkan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang sedang melaksanakan pelayanan ibadah hari ini, dari pagi sampai nanti malam. Tuhan memberkati, Tuhan melawat semua umat-Mu, Tuhan pakai semua hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami siap beribadah kepada Tuhan. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara tetap tinggal berdiri bersama gereja di segala abad kita mengucapkan pengakuan iman kita 10, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini kita akan menyalakan lilin. Saya mengundang kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini, yang boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin sambil menaikkan pujian bersinar-bersinar. Atau ada mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang lain yang belum tidak berulang tahun di bulan ini, silakan maju untuk menyalakan lilin. Boleh.
sangat rindu supaya dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi terang, kami boleh bersinar, boleh menerangi akan kegelapan dunia ini. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang coba menghalangi, menghambat kami ketika kami membawa terang Kristus. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memampukan kami. Tuhan tolong, bukan hanya kami yang sudah menyalakan lilin di pagi hari ini yang rindu supaya kami boleh menjadi terang dimanapun kami ada, tetapi semua kami yang hadir pada pagi hari ini, kami juga sangat rindu dimanapun kami ada, kami dipakai Tuhan, dan biarkannya kami boleh menjadi terang, kami boleh menyinari akan kegelapan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan pada Pak Cika. Shalom saudaraku. Halo. Hari ini kita boleh hadir di rumah Tuhan dengan sukacita. Kita akan masuk ibadah pagi hari ini. Kalau hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan September ini, ya kita juga hari ini akan menerima perjamuan. Ya kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati pikiran kita kepada Tuhan, beribadah dengan setulus hati kita menyerahkan selama beberapa jam ke depan. Kita boleh ada saat ini semua karena anugerah. Mari kita angkat pujian, katakan ada sebagaimana Kau ada. Semuanya karena anugerah Tuhan. Berdiri menghadap tatamu.
merenungkan siapa sih saya gitu. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Sampai hari ini saya mulai ada, kami keluarga mulai ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan juga saya mengucap syukur untuk dukungan dari Bapak Ibu semuanya, doa buat saya kemarin lewat WhatsApp grup yang mendoakan saya, biar apa yang Bapak Ibu doakan saya amini dan semua boleh terjadi sesuai kehendak Tuhan. Saudaraku, saya juga mau memberikan kesaksian sedikit. Di 2 minggu terakhir ini saya sedang di rumah tuh sedang memperbaiki atap rumah, ya, memperbaiki atap rumah. Saya tuh sangat gelisah sebetulnya. Kenapa? Karena ini di Jakarta udah mulai sering hujan gitu kan. Saya khawatir kalau pas atap dibongkar hujan bagaimana, pasti berantakan rumah gitu kan. Setiap hari saya berdoa, dan puji Tuhan sampai saat ini kemarin terakhir belum selesai semua, tapi bagian-bagian yang kalaupun hujan tidak akan bocor lagi gitu kan. Saya ucap syukur selama pekerjaan boleh berjalan, dan saya selalu berdoa, Tuhan jangan biarkan setetes air hujan pun turun sebelum rumah saya selesai, karena saya khawatir sekali gitu kan. Apalagi sedang saya bekerja, tiba-tiba pernah satu saat sehari hujan, saya dengar di daerah di Jakarta Selatan hujan. Oh, bagaimana rumah saya gitu kan. Nah, tapi Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik, sehingga pekerjaan baru selesai untuk atap rumahnya, dan saya nggak khawatir kalau hujan lagi, dan bahkan siap untuk menerima hujan biar kalau nggak terlalu panas setelah ini. Baik, kita akan puji Tuhan. Wah, Tuhan Yesus baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Katakan Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak pernah sudah. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Supaya aku jadi kaya.
sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menghampirinya, datang kepadanya bukan karena hari ini hari Minggu, tapi bila pagi hari ketika kita datang karena kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari buka hati kita, datang kepada Tuhan dengan segala jiwa roh kita. Supaya Tuhan memberkati kita lebih pada pagi hari ini. Ibadah kita tidak sia-sia, tapi ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan dengan segala hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Coba Tuhan, saya undang untuk bangkit diri. Kita akan masuk ke dalam altar Tuhan dengan katakan, kini saatnya berdiri di altar.
Bukalah hati kami Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang subur, boleh ditanami oleh benih-benih firman-Mu, benih yang bertumbuh, berakar yang kuat, berbuah-buah lebat Tuhan, dan buah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus setia mengiring Engkau Bapa. Haleluya. Berkati kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kami Tuhan. Firman-Mu telah mengatakan Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekiranya dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa-kuasa Kau yang coba mengganggu pikiran kami, yang coba mengusik kami Tuhan. Kami mau satukan hati itu, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, kuasai ruangan ini Tuhan. Biar Roh-Mu ada bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan roh dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujian. Firman-Mu berkata, Engkau beserta kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau Tuhan pilihan, Kau yang ku sembah. Yesusku, ajarku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau Tuhan pilihan, Kau yang ku sembah. Yesusku, ajarku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau boleh beri buat kami hari ini. Kami boleh datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami merindukan ada kebenaran firman Tuhan yang boleh jadi kekuatan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan memberkati kami sekalian. Saat kami baca, kami dengar, kami renungkan kebenaran firman Tuhan, biar tidak ada satu jiwa yang lewat tidak diberkati oleh Tuhan hari ini.
Kami sangat rindu semua kami yang hadir. Biarkannya kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kami sekalian. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang hadir pada pagi hari ini. Engkau simpan jauh hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, luar biasa pertolongan Tuhan, ajaib buat kita semua tentunya. Hari ini kita masih ada kesempatan untuk kita beribadah, kita bersekutu bersama-sama. Ya, kita sangat bersyukur kalau masih, saya katakan masih ada kesempatan buat kita beribadah kepada Tuhan. Itu merupakan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, hari-hari yang kita lewati, banyak hal yang kita kerjakan, banyak tantangan, banyak pergumulan, ya banyak kerinduan kita tentunya. Tapi saya yakin percaya ketika kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, ya Tuhan terus memampukan kita untuk melewati segala hal dalam hidup kita. Amin. Ya, minggu kemarin kita sudah melaksanakan ibadah pemakaman untuk Amah Majingo yang selama ini jadi pokok doa kita, dan itulah jawaban yang Tuhan boleh nyatakan buat kita. Dia sudah sembuh, tidak menderita sakit lagi di usia yang sudah cukup lanjut, 86 tahun ya. Orang selalu bilang kalau 86 itu sudah bonusnya luar biasa ya. Tapi berkat Tuhan, ya saya katakan berkat Tuhan buat Mama Majingo, walaupun di usia tua dia menerima Yesus pun sudah di usia lanjut, tetapi puji Tuhan gitu ya, tetap setia. Sekalipun kadang-kadang bahasa mungkin yang saya katakan karena dia kurang ngerti ya, tapi kalau ada Pak Cipto, ada Pak Herman, ada Wester, Bulia yang kadang memberikan penjelasan buat dia mengerti. Dan saya tahu bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena setiap kali datang kalau dia cerita, saya bilang tiap malam kalau merasa sendiri, merasa sepi ya, karena memang hanya tinggal sendiri di rumah ya, berdoa kepada Tuhan, panggil Tuhan Yesus. Dia selalu katakan saya cuma panggil Tuhan Yesus. Kalau mau tidur malam suka kadang merasa takut ya, itu rasa khawatir ada ya. Tetapi pada akhirnya kemarin selesai sudah tugasnya di dunia ini, dan kita yang masih ada sekarang ini kita terus berjuang ya, mempertahankan iman kita. Apakah kita mau tetap setia sampai akhir, dan kerinduan kita semua kita mau tetap setia sampai akhir. Amin. Sampai akhir hidup kita tetap sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kita melihat ketika kita ada di rumah duka, ternyata waktu kita ke sana lihat, ternyata nanti saya pun akan demikian ya. Ya semua nanti akan mengalami hal seperti itu gitu ya. Pada akhirnya kita pulang gitu, karena memang kita hanya sementara Tuhan izinkan ada di dunia ini. Yang jadi perenungan buat kita ketika kita mungkin datang ke rumah duka, lihat orang yang sudah terbaring kaku gitu ya, apa yang saya akan lakukan selama saya ada di dunia, selama Tuhan masih kasih kesempatan buat kita masih hidup ya, lakukanlah hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita menyesal sudah di akhir-akhir hidup kita, aduh Tuhan masih banyak yang saya belum lakukan di depan Tuhan. Makanya sekarang sementara Tuhan masih kasih kesempatan hidup, masih sehat, kuat, lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan setia. Amin. Ya, kita buka langsung Filipi pasal 2. Kita akan membaca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan membaca secara bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dengan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan sangat berbahagia bagi setiap kita yang mau melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang bagaimana membangun kebersamaan dalam gereja guna mewujudkan tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, ya, bukan hanya di dalam gereja, tetapi ketika kita ada di rumah, ya, kita membangun kebersamaan dengan orang-orang sekeliling kita, ya, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan tetangga kita, ya, masyarakat. Nah, hari ini kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan saya dan saudara supaya kita mau tetap bersatu dan merendahkan diri sama seperti Kristus, ya. Karena dikatakan kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati, dikatakan sampai mati di kayu salib. Gereja Tuhan, ya, gereja Tuhan digambarkan seperti tubuh, bukan tubuh yang mati, ya, bukan tubuh yang mati, melainkan tubuh yang hidup. Ya, mengapa tubuh yang hidup? Tubuh yang hidup yang bergerak dan saling melekat satu sama lain. Kalau mati nggak bisa bergerak dong. Ya udah pasti, udah jelas. Kita mungkin berkata, ya jelaslah orang sudah mati mana bisa bergerak. Ketika pun kita datang di rumah duka untuk melihat Mama Majimoto bujur kaku, ya nggak bergerak lagi karena memang sudah mati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa gereja itu digambarkan seperti tubuh, bukan tubuh yang mati, tetapi tubuh yang bergerak, ya. Tubuh yang bergerak dan saling melekat satu sama yang lain, ya. Melekat satu sama lain, yang Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, ketika tubuh ini bergerak dan melekat satu sama lain, di sana ada rasa saling mengasihi, saling menghargai, saling menyayangi, saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, coba kita bayangkan kalau bagian-bagian tubuh kita terpisah-pisah, ya, berjalan sendiri-sendiri, tangan berjalan sendiri, kaki berjalan sendiri. Ada nggak kira-kira seperti itu? Yang ada kita takut gitu ya. Ketika kok tangan Pak Herman kok berjalan sendiri, dan kita bisa kenal nggak itu tangan Pak Herman tiba-tiba udah jalan-jalan di luar, kan? Atau kaki gitu kan? Yang ada kita takut, ya. Bukan takut, geli yang lainnya. Selain geli, ya memang pasti takut gitu ya. Kok bisa ya tangan bisa berjalan sendiri? Ini tangan siapa? Ya, kita tinggal lihat aja ukurannya, sama nggak ukurannya? Ya. Kaki ukurannya sama tidak? Jadi kalau kita membayangkan saudara, bagian tubuh kita yang terpisah-pisah, kita berjalan sendiri-sendiri, masing-masing ikut kemauannya sendiri, bagaimana saudara? Ya, kalau sendiri-sendiri pasti akan kacau, benar nggak? Kalau terpisah-pisah, kalau sendiri-sendiri pasti akan kacau. Bagaimana bisa membangun kebersamaan? Bagaimana bisa membangun kesatuan? Ya, kalau kita berjalan sendiri-sendiri, tubuh kita sendiri-sendiri. Dalam tubuh Kristus pun demikian. Ketika kita akan berjalan sendiri-sendiri, ikut kemauan kita sendiri-sendiri, pelayanan pekerjaan Tuhan itu akan kacau. Ya,
tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hari ini pelayanan kita di GKR Tiga Kencana masih ada, ya, masih berjalan sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menempatkan kita semua ada di sini, dan Tuhan mau supaya kita bersatu hati, kita membangun kebersamaan dalam gereja Tuhan guna mewujudkan tubuh Kristus. Untuk apa? Tentunya Tuhan rindu supaya kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Ya. Kita mewartakan kabar baik, ya. Kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Kenapa ini masih ada? Kenapa ini masih berjalan? Karena kita semua mau bersatu hati, ya. Membangun akan kebersamaan ini dengan apa? Saling mengasihi satu dengan lain, saling mendoakan, ya. Buktinya apa? Ya contohnya kemarin Pak Cito ulang tahun, ya. Semua bergerak, ingat ulang tahun Pak Cito, ya. Kasih ucapan selamat dan kasih doa-doa. Tadi Pak Cito sudah mengaminkan, ya Pak. Pak Cito mengaminkan doa-doa. Kemudian hari ini mengucapkan lagi apa? Selamat. Ada nggak di grup? Bukan selamat ulang tahun Andre, ya. Selamat ulang tahun pernikahan, ya. Ternyata hari ini, tanggal ini ulang tahun pernikahan Andre dan Leoni. Sudah berjalan berapa tahun? Semua itu berkat Tuhan. Bisa membangun kebersamaan dalam keluarga. Karena apa? Karena ada Yesus di dalamnya. Dan tentunya tidak berjalan masing-masing, ya. Suami sendiri ikut kemauannya sendiri, istri ikut kemauannya sendiri, ya. Itu pasti akan kacau kalau ikut kemauan sendiri-sendiri. Tetapi semua keluarga, bukan hanya mungkin Pak Andre dan Leoni, tetapi semua kita keluarga, ketika kita membangun kebersamaan dalam keluarga, bisa menjalani hari-hari sekalipun ada onak duri dikatakan, ya. Kalau bilang senggol-senggolan dikit udah pasti ada, mau banyak pun pasti ada. Tetapi kembali lagi, ketika Yesus ada di dalamnya, kita libatkan Yesus di dalamnya, saya yakin percaya semuanya itu bisa terlewatkan dengan baik. Amin. Dan sampai hari ini kita bisa melewatinya dengan apa? Oh, ternyata masih ada dalam hidup keluarga kita rukun-rukun, damai. Walaupun kemarin-kemarin mungkin ada senggol-senggol dikit, itu nggak masalah, saudara. Ya. Tetapi yang terpenting jangan sampai kita lupakan Tuhan. Tetap libatkan Tuhan Yesus. Ada kerendahan hati di sana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa kalau gereja, ya, kalau masing-masing tubuh Kristus itu berjalan sendiri-sendiri, ikut kemauannya sendiri, pasti tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Gereja Tuhan tidak akan bertumbuh. Saudara, dikatakan gereja yang rapi, terarah, punya tujuan kalau kita membangun kebersamaan. Kita mau belajar mengapa kita membangun kebersamaan, mengapa kita membangun kesatuan di dalam gereja, mengapa kita membangun kebersamaan dalam tubuh Kristus, mengapa kita membangun kesatuan, kebersamaan di dalam gereja Tuhan. Yang pertama di sini, saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dikatakan firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yang pertama di sini, saudara, mengapa kita mau membangun kebersamaan, mengapa kita mau membangun kesatuan di dalam gereja, dalam tubuh Kristus? Yang pertama saya melihat di sini, karena Kristus yang telah mempersatukan kita. Karena Kristus yang sudah mempersatukan kita. Kehidupan Kristen tidak didasarkan atas ketidaktahuan kita, ya, melainkan atas setiap pengetahuan tentang ajaran, tentang doktrin, pemahaman yang benar, yaitu bahwa kita percaya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mempersatukan kita semua sehingga kita menjadi tubuh Kristus. Amin. Kita harus meyakini, percaya dengan iman kita, ya. Setiap minggu pertama kita melaksanakan perjamuan kudus. Kita mengingat penderitaan Kristus, kita mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa kita semua memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah mempersatukan kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, di dalam anggota tubuh Kristus ini bagaimana supaya kita bisa membangun kebersamaan satu dengan yang lain? Firman Tuhan katakan tadi di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana ada nasihat, di sana ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Dan di sana ya, kita harus hati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya. Tidak mungkin pelayanan ini akan berjalan, tidak mungkin gereja-gereja Tuhan akan terus berjalan dengan baik kalau di dalamnya tidak ada kesatuan, kalau di dalamnya tidak ada belas kasihan. Ya. Kalau di dalamnya tidak sehati, tidak sepikir, pasti akan kacau balau seperti saya katakan tadi. Tetapi gereja Tuhan akan bertumbuh, gereja Tuhan akan berkembang ketika di dalamnya kita bangun kebersamaan dengan apa? Sehati, sepikir, ya, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tujuan kita untuk apa? Tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tujuan kita kembali lagi bahwa tujuan kita mau bersatu hati, ya, punya belas kasihan, saling mengasihi satu dengan yang lain, ada penghiburan kasih, ya. Ketika ada saudara-saudara yang lemah, yang sedang mengalami kedukaan, kita saling menghibur, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Tujuan kita adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Ada perkataan-perkataan Kristus di dalam kita, ya. Harus ada perkataan-perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaannya di dalam diri kita, dalam hidup kita. Apa kekayaan Kristus itu? Tentunya kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan banyak hal kepada saya dan saudara. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan bisa, ya, berjalan sendiri. Tadi malam saya membahas kebenaran firman Tuhan, kita sharing dengan pemuda bagaimana kehidupan Yosua, ya. Kehidupan Yosua ketika dipilih untuk menggantikan Musa ketika Musa mati, dan dia dipilih untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya perkataan-perkataan firman Tuhan yang selalu kita sampaikan, kita ucapkan, ya. Belum melotok, ya, orang bilang ada dalam pikiran kita semua kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah kita renungkan firman Tuhan dan kita praktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Karena firman Tuhan ini yang menuntun kita. Kita bisa membangun kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan gereja Tuhan, dengan masyarakat. Karena apa? Ada Yesus di dalam hati. Sekalipun mungkin orang lain pernah menyakiti hati kita, ya. Bagaimana saya bisa membangun kebersamaan dengan dia? Bagaimana saya bisa membangun kebersamaan dengan orang itu? Kembali lagi ayat kebenaran firman Tuhan minggu kemarin yang kita sudah terima dari Pak Susilo. Harus saling memaafkan. Tidak tumbuh akar yang pahit di hati kita. Kalau tumbuh akar-akar pahit di hati kita, itu perlu dibereskan, ya. Bagaimana cara membereskannya? Kita nggak bisa membereskan sendiri, saudara. Kita nggak akan sanggup, kita nggak akan mampu. Pasti dia pernah menyakiti kita, kita ingat terus, gitu kan? Benar nggak? Tanpa Yesus kita tidak akan bisa, saudara. Tetapi kalau kita tetap berpegang teguh kepada Kristus, kepada firman Tuhan, Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk kita mencabut setiap akar-akar pahit yang ada di dalam diri kita, yang tumbuh di hati kita, ya. Kita bawa kepada Yesus. Tuhan, tolong lepaskan saya. Saya ingin hidup sukacita, saya ingin hidup damai, saya ingin bangun kebersamaan dengan keluarga saya, dengan jemaat Tuhan, dengan tetangga-tetangga saya, dengan orang lain. Enak, saudara, kita menjalani kehidupan kalau seperti itu, ya. Kita bisa membangun kebersamaan. Kenapa? Karena ada perkataan-perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaan di dalam diri kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga dengan mudah, saudara, gak ada yang sulit buat kita. Kita katakan, gak ada yang sulit buat saya, gak ada yang sukar. Karena apa? Ada kebenaran firman Tuhan. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, itu mudah buat kita untuk kita lakukan, karena kita selalu ingat kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi coba, saudara, kalau nggak ada firman Tuhan yang melekat di hati dan pikiran kita, kita nggak akan mungkin, saudara. Nggak mudah buat kita. Pasti kita berkata, aduh, sulit buat saya. Sampai ada istilah orang, saudara, mungkin itu udah kasar gitu ya. Orang bilang sampai dia nanti mati, gitu ya. Saya nggak mau maafkan. Ada nggak seperti itu, saudara? Masih ada nggak kita seperti itu di sini? Hati-hati ya. Kalau masih ada, perlu dibereskan saat ini juga, saudara. Ya, jangan sampai Tuhan Yesus datang kita belum bereskan. Perlu dibereskan saat ini juga. Kita berkata, Tuhan, tolong ampuni saya. Ya.
Saya yakin bahwa saya dan saudara mungkin pernah gitu mengalami, atau mungkin sampai saat ini mungkin kita masih kebayang-bayang, keingat-ingat, oh dia itu pernah menyakiti saya gitu ya. Masih keingat-ingat mungkin bukan buat saudara dan saya gitu ya. Tetapi buat apa kalau kita terus mengingat-ingat kesalahan orang lain ya? Kita tidak memaafkan, kita tidak mengasihi, kita tidak mengampuni. Tidak ada damai sejahtera di hati kita, saudara. Ya, menjalani kehidupan hari-hari yang penuh dengan beban. Ya, beban apa? Ya beban dosa. Saya katakan kenapa? Kita tidak melepaskan pengampunan. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita menjalani kehidupan hari-hari kita dengan sukacita. Ya, amin ya, Pak Ibu. Orang bilang udah 3 kali, bukan 3 kali lagi, udah sering banget. Dia sering banget begitu sama saya. Ya. Tetapi mari saudara, dengan segala kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu untuk melepaskan pengampunan. Saya ingin membangun kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Yang kedua di sini, saudara, saya melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu mengapa kita belajar, kita membangun kebersamaan, mengapa kita mau membangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Kalau yang pertama tadi saya katakan bahwa Kristus yang telah mempersatukan kita. Kemudian yang berikutnya di sini, saudara, yaitu agar kita dapat bertahan di tengah-tengah dunia ini yang membenci kita. Apa maksudnya? Apa artinya? Coba kita lihat di ayat yang ke-14 dan ayat 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Supaya dikatakan supaya kamu bercahaya di tengah-tengah mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, dikatakan firman Tuhan. Supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang membenci kita. Mari saudara, kita tetap ikut jalurnya Tuhan. Tetap kebenaran firman Tuhan itu tetap ada di dalam diri kita. Itu yang dimaksud dengan perkataan-perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaan di dalam diri kita. Saya rindu, kita semua rindu. Dia berkata bahwa kita rindu supaya kita boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Saya rindu supaya saya tetap bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bukan hanya sekedar kita hadir di sana, dia tahu saya orang Kristen, oh ini orang Kristen. Tetapi bagaimana dengan sikap dan tingkah laku kita ketika kita ada di tengah-tengah ya dunia ini? Apakah benar-benar bercahaya? Apakah benar-benar bersinar? Atau malah jadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Katanya dia rajin berdoa, katanya dia rajin ke gereja. Ya. Itu yang kadang-kadang jadi batu sandungan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Dia rajin loh ke gereja setiap hari Minggu, nggak pernah kalau nggak ke gereja. Ya. Terus dia kalau ngomong itu kayaknya firman Tuhan terus. Tetapi saudara, pelitnya minta ampun. Nah, itu aja sudah jadi batu sandungan, saudara. Ya. Itu aja jadi batu sandungan. Ya. Bukan hanya pelit, marahnya luar biasa. Ya. Jadi batu sandungan, saudara. Saya terus terang berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, waktu saya berangkat kerja, saya berangkat ngajar. Memang udah waktunya juga udah terburu-buru, saya udah telat, gitu ya. Yesus, saya bilang, Yesus agak cepet tuh bawa motor. Biasanya saya bilang, udahlah santai aja lah, yang penting nggak apa-apa sampai di sana. Mau telat kek, nggak apa-apa. Gitu ya. Cuma hari itu nggak tahu kenapa saya pengennya buru-buru gitu ya. Ayo cepet dong, cepat ya, motor dari udah sana udah ngebut. Nggak tahu sampai lampu merah depan lampu merah kayu itu agak lama gitu ya. Kalau udah lampu merah, waduh lama banget lah. Dia lampu merah lama bener. Kalau hijaunya sebentar, sebentar udah lewat pas lampu merah, lama banget gitu ya di Pekayon itu. Udah mau muter, lewat kok nggak bisa lewat. Ini mobil satu kayak nggak tahu aneh gitu, nggak tahu mau belok kanan atau mau lurus, kayak orang bingung. Ternyata dia mau belok kanan tapi dia udah salah masuk gitu. Jadi udah ada yang di kanan dia. Jadi kita udah kayak aduh gimana sih ini? Yesus juga udah ngomong, ya gimana ya? Saya bilang
Saya lihat ibu-ibu kali bawa mobil. Mau ibu-ibu kayak biasanya ya, ibu-ibu juga kan lincah bawa mobil di belakang kalau di jalan. Ini sebenarnya mau kemana sih? Jadi kita mau lewat kiri nggak bisa, sempit. Kanan juga udah gimana nih ya? Ini udah lampu merah, udah hijau. Nanti ntar lagi udah merah, ini lama banget saya bilang. Saya udah agak gelisah gitu, saya bilang, aduh benar sih. Gitu kan. Pada akhirnya kita bisa lewat pelan-pelan, dia coba langsung terus gitu ya. Karena kita lewat, dia kayak mau mepet-mepet gitu kan. Pas sudah lewat, saya sempat nengok saudara. Ya, saya sempat lihat itu, gini, saya mau perhatiin itu laki-laki apa perempuan gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya nengoknya saya itu agak marah. Ya, saya buat dosa hari itu. Ya, maksud saya agak kesel. Ini kan saya mau lewat gitu loh. Kayaknya dipepet-pepetin gitu. Yesus Patson pas lewat, saya nengok gitu. Saya nengok lama gitu, saya perhatiin. Tapi saya juga pas saya tengok lama juga perhatiin, saya juga nggak bisa lihat itu laki-laki atau perempuan gitu, bapak-bapak atau ibu-ibu. Tapi memang di belakang saya juga klakson kenceng-kenceng gitu. Mereka juga gak marah ya di belakang gitu kan. Karena mobil satu itu pas saya udah lewat, tiba-tiba yang motor satu lewat pun dia klakson kenceng, dia juga sempat lihat dengan marah gitu. Kayaknya dia mau ngomong sesuatu. Tapi saya nggak sampai ngomong sesuatu bapak ibu ya. Udah lewat ternyata dia muter. Yesus dengan santainya dia cuma bilang, oh ternyata dia tadi itu mau lewat kanan mah. Tapi Yesus dengan santainya begitu ya. Ternyata dia tadi itu mau lewat kanan, tapi dia udah kejebak tadi nggak tahu gimana. Terus saya bilang, ya Tuhan ampuni saya. Terus saya bilang, Yesus tadi mama udah sempat marah loh, Tuhan udah berbuat dosa, saya Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya langsung bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, masa baru kali ini sih saya seperti ini akan terburu-buru, ya Tuhan ampuni ya Tuhan, tolonglah Tuhan. Saya bilang ya, sempat saya udah lewat, saya masih sempat liatin mobil, ya ampun Tuhan, saya jadi dosa gitu, saya marah sama orang itu ya, walaupun dia nggak tahu saya marah, tapi kan saya sendiri yang merasakan saya enggak, akhirnya saya nggak sejahtera gitu. Sepanjang jalan saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan, ya udah Yesus pelan-pelan aja. Karena dengan santainya Yesus bilang, mau sepertinya dia mau, tapi cuma gitu doang gitu saudara. Saya yang udah kayak gara-gara saya mau cepet gitu. Nah itu saudara maksudnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Ya, kita mau nyatakan bahwa Yesus itu ada di dalam hati kita. Bagaimana karakter Yesus? Karakter Yesus rendah hati, pemaaf, ya. Tidak seperti kita kadang-kadang kita masih kurang memaafkan. Ya. Bagaimana karakter Yesus? Lemah lembut. Sementara kembali lagi ke diri kita, kok kadang-kadang saya nggak lemah lembut ya. Ya. Memang sih kita berkata bahwa saya kan manusia. Ya udah, kita semua memang manusia, emang kita Tuhan ya. Kita memang manusia ya. Tetapi saudara, kita mau belajar. Kita mau belajar bagaimana supaya memiliki karakter Kristus sehingga kita bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dikatakan agar dapat bertahan di tengah-tengah dunia yang membenci kita ya. Apa artinya yang membenci kita? Kekristenan saudara di semua tempat selalu itu menjadi ancaman. Bahkan saudara dikatakan menjadi musuh bagi dunia. Walaupun saat ini kita mungkin berkata, enggak tuh, saya tetangganya baik-baik aja. Artinya saudara, ketika kita mungkin mewartakan kabar baik ya, mewartakan tentang Yesus ya, orang mulai menjaga jarak dengan kita. Benar? Ya, dia mulai menjaga jarak dengan kita. Tetapi saudara, tanpa mungkin kita langsung berkata tentang bagaimana Yesus itu, tetapi dengan perilaku, saya katakan perilaku yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, melihat dengan karakternya Yesus, pribadi Yesus ya, yang rendah hati, yang lemah lembut, dan kita membawa karakter ini di tengah-tengah dunia ini ya, di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saya percaya bahwa kita pasti akan menjadi berkat buat mereka. Amin. Akan jadi berkat saudara. Nah saudara-saudara, coba kita buka Yohanes pasal 15 ayat 18 dan ayat 19. Yohanes pasal 15 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. 1, 2, ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Amin, saudara. Ya. Sehingga
ketika kita mau menyatakan kebenaran, saudara, saya katakan tadi bahwa karena kita menjadi musuh, menjadi ancaman bagi dunia ini sebagai orang Kristen, ya, di situ akan terjadi konfrontasi dengan dunia ini. Jika kita dikatakan, jika kita atau kekristenan itu terpecah-pecah, saudara, berjalan sendiri-sendiri, kita akan sulit bertahan di tengah-tengah dunia ini dengan mewartakan kabar baik. Tetapi ketika kita bersatu hati, kita membangun kebersamaan bersama-sama, saya yakin dan percaya bahwa Injil Tuhan akan tersebar luas di seluruh muka bumi. Amin. Ayat firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga sampai seterusnya dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Apa yang ada di dalam pikiran Kristus, apa yang ada di hati Kristus, apa yang di dalam perasaan Kristus, ya. Hati yang mengasihi, hati yang mau mengampuni, tidak pernah membalas, ya, apa yang dilakukan orang. Berapa kali dia menyakiti hati kita, kita nggak pernah hitung-hitung, kita nggak pernah dendam. Itulah kalau kita belajar karakter daripada Yesus. Tidak ada istilah, dia ulang-ulang kali, dia berulang-ulang kali, ya. Karena memang udah ada firman Tuhan. Mau berapa kali kita disakiti, saudara, ya, orang lain berbuat kesalahan, kita harus tetap belajar melepaskan pengampunan supaya hati kita damai. Sebab kalau saudara tidak melepaskan pengampunan tiap hari, perasaan mengampuni, bodoh, apa kata sukacita, saudara? Ya, ada sukacita nggak ada. Ya. Mau sampai kapanpun kalau kita menyimpan akar pahit, tidak akan ada sukacita, tidak akan ada damai. Dan bukan itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus melepaskan pengampunan, harus cabut akar-akar pahit yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita harus lepaskan itu. Dan kita mau berkata, Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan. Saya rindu supaya saya menikmati damai. Saya ingin membangun kebersamaan dengan orang-orang ada di sekitar saya, sehingga kita menjalani hari-hari kita enak, saudara. Ya. Gak pernah lagi ingat kesalahan orang. Saya dan saudara mungkin dulu, sekarang mungkin enggak, tetapi dulu mungkin kita pernah menyimpan dendam, ya, menyimpan kesalahan orang lain. Nggak enak kok, saudara, menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saya bilang, kalau saya secara pribadi, saya mah gampang-gampang aja. Udah, saya bilang, saya mau cari gampang aja, mau cari aman, Tuhan, saya pengen damai, itu aja. Sehingga nggak pernah saya merasa, malah orang lain yang kadang-kadang dia merasa nggak enak. Pernah satu saat, saudara, ada satu orang datang ngobrol-ngobrol, iya, saya ingat-ingat dulu begini dan begitu sama ibu, sama bapak. Ya. Saya bilang, ibu, tak usah ingat-ingat itu, saya pun tidak mengingat itu. Ya, iya, saya merasa bersalah begini dan begitu. Ya, pernah, saudara. Tetapi saya cuma bilang, saya nggak pernah ingat itu. Bapak pun dulu ketika bapak masih ada, bapak tidak mengingat itu. Ya, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita melepaskan pengampunan. Kalaupun orang lain yang menyimpan dendam kepada kita, yaitu urusan mereka dengan Tuhan. Yang terpenting saya sudah bereskan, tapi saya di hadapan Tuhan, sehingga saya menjalani hari-hari enak aja. Saya tetap menikmati berkat Tuhan. Ya, tidak ada hal yang mengganjal hati saya. Karena apa? Saya rindu membangun kebersamaan dengan orang lain. Bagaimana supaya kita bisa jadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini? Ya, kita bisa bertahan di tengah-tengah kegelapan dunia. Ya, kalau tidak ada perkataan-perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaan dalam diri kita. Belajar untuk rendah hati, punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Yang berikutnya, saudara, di sini adalah kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita menjadi garam, ya, menjadi terang, menjadi saksi bagi Kristus. Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat 23. Coba kita buka Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat 23.
Sudah ketemu? Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin, saudara. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna, menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang, menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Kita memang bisa menjalankan fungsi kita, saudara, ya. Fungsi ini secara pribadi, fungsi kita secara pribadi. Tetapi saudara, fungsi kesaksian itu akan menjadi lebih nyata, akan menjadi lebih terang, ya, pada saat kita bersama-sama, membangun kebersamaan, kita bersatu. Untuk apa? Mewartakan kabar baik bagi dunia ini. Sampai mana? Sampai ke ujung bumi, ya. Kalaupun ada orang-orang yang coba menghambat, menghalangi akan pelayanan pekerjaan Tuhan, coba menghambat, menghalangi akan Injil Tuhan, tetapi doa kita bersama, kita bersatu hati supaya Tuhan tolong supaya Injil Tuhan tersebar luas di seluruh muka bumi. Makanya doa-doa kita dalam doa syafaat kita selalu kita doakan supaya persatuan tubuh Kristus boleh bersatu hati. Walaupun artinya gini saudara, walaupun kita mungkin tidak ada dalam satu gereja, saudara, satu gedung gereja, kita ada di sini, GKR yang lain mungkin di sana, GB ada di sana, tetapi artinya Tuhan berikan hati buat kita, ya, hati masing-masing buat kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita menyatukan hati kita doakan untuk bangsa kita, doakan untuk negeri ini, kita doakan supaya Injil Tuhan tersebar luas di seluruh muka bumi. Banyak sarana-sarana yang digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, yang terus kita doakan. Kalau dulu mungkin orang senang kita berdoa KKR yang dilakukan di lapangan, di gedung-gedung besar, ya sekarang kan nggak bisa. Tetapi online sekarang, ya banyak ikut ini melalui online juga luar biasa gitu saudara, ya luar biasa saudara. Saya percaya bahwa ketika kita menjalankan semuanya ini dengan baik, saya yakin bahwa Injil Tuhan akan tersebar luas di seluruh muka bumi. Mari bangun kebersamaan. Bagaimana supaya kita bisa memelihara kebersamaan, kesatuan dalam tubuh Kristus? Di ayat 2 dan 3 tadi kita sudah baca, Paulus menyatakan bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ada beberapa sikap saudara yang perlu ada di dalam diri kita, yang perlu kita miliki sebagai orang percaya untuk mewujudkan tubuh Kristus yang utuh itu, untuk mewujudkan tubuh Kristus. Yang pertama adalah orang percaya itu harus rendah hati. Orang percaya harus rendah hati dikatakan. Orang percaya kedua harus lemah lembut. Orang percaya harus sabar. Orang percaya harus mengasihi. Kalau dikatakan orang percaya harus banyak banget. Ini 4 hal saja saudara dinyatakan buat kita. Orang percaya itu harus rendah hati. Orang percaya harus lemah lembut. Orang percaya harus sabar. Orang percaya harus mengasihi. Apakah 4 hal ini ada dalam diri kita saat ini? Ini yang perlu kita renungkan. Kalau mungkin kita masih kadang ada kan enggak. Hari ini kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, saya rindu 4 hal ini ada dalam diri saya. Kalau belum saudara, atau mungkin sudah ada tetapi ya suam-suam kuku, ya. Seperti orang bilang ya kadang muncul, kadang enggak. Kalau lagi ya enak ya ada sih. Tetapi kalau lagi banyak masalah, banyak pergumulan, kayaknya kok itu enggak ada lagi dalam diri saya. Mulai sekarang kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan mau hal apapun, mau situasi apapun yang terjadi, saya nggak mau hal itu terganggu, ya. Saya tidak mau hal itu lepas dari diri saya. Saya mau supaya rendah hati, lemah lembut, sabar, mengasihi itu selalu ada di dalam diri saya. Tidak ada hal yang coba merampas hal-hal itu ada di dalam diri saya. Saya mungkin ulang-ulang sampaikan di sini ketika saya berdoa kepada Tuhan, hal-hal yang kadang-kadang membuat kita tidak bersuka cita perlu kita doakan pada Tuhan. Saya secara pribadi selalu berdoa kalau ada hal yang
kayaknya kok mumet pikiran ini sehingga membuat saya tidak bersukacita. Saya cuma berdoa, Tuhan kalau ada hal yang cuma merampas sukacita dan sejahtera di hati saya, Tuhan angkat saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, hal apapun, sehingga sukacita itu terus mengalir di hati saya. Ya, sehingga saya menjalani hari-hari dengan penuh damai sejahtera. Mau hal apapun, saya nggak pikirkan ini, itu. Saya hanya serahkan kepada Tuhan. Ya, ketika saya berangkat saya bilang, wah ini nanti begini biayanya besar. Saya bilang saya cuma serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan itu, Tuhan sudah percayakan segala sesuatunya, Tuhan pasti akan bereskan. Ya, bukan berarti ketika kita menghadapi pergumulan nggak ada lagi ada kesempatan buat kita untuk bersaksi, untuk berdoa buat orang lain. Ya, saya tetap mengingat dalam doa. Ya, hari-hari ini saya katakan bahwa kami sedang bergumul juga untuk adik kami, ya, untuk adik saya terus mohon dukungan doa. Walaupun saya banyak hal yang perlu saya kerjakan untuk anak-anak saya tetap di hati saya tetap ingat, dan selalu saya telepon, saya hubungin. Kayak kemarin saya hubungin satu-satu, hubungin adik saya yang saat ini, dia kemarin pada akhirnya dia bilang saya sedang menjalani kemo. Akhirnya diambil keputusan itu karena dokter bilang untuk mengecilkan luka harus di kemo. Terus saya tanya, keadaan kamu gimana sekarang? Baik-baik aja kok, nggak demam, nggak apa. Saya telepon, sekarang kamu lagi ngapain? Saya mau berdoa. Walaupun jarak nggak memisahkan kita untuk kita nggak ada waktu berdoa, saudara. Saya bilang sekarang kamu lagi ngapain? Dia bilang saya lagi kemo nih kak, dia bilang. Tapi dengan suara yang nggak seperti yang pertama-tama yang dia drop gitu ya. Suara kedengaran seperti biasa aja. Oh ya, saya bilang oh ya. Ya udah sekarang kita berdoa deh. Ya saya berdoa, saudara. Saya berdoa. Ya, yang pertama-tama itu saya berdoa. Kemarin-kemarin itu dari jarak jauh dia bilang kak, waktu sudah amin dia bilang kak, ada di dekat saya pun pengen katanya didoakan. Jadi ada, puji Tuhan gitu, saya bilang luar biasa ketika saya berdoa walaupun jarak jauh, ya dia mendengarkan karena dia buka speaker supaya suaminya bisa dengar. Ada adik saya situ yang menemani juga dengar biar sama-sama berdoa. Saya bilang kita berdoa sama-sama, kita bersyukur sama Tuhan. Ada yang di dekat dia yang sedang dalam pengobatan juga dalam perawatan dengar. Setelah amin dia bilang kak ini ada yang di sebelah saya juga pengen katanya didoakan. Ya saya bilang kita berdoa bersama-sama. Kemarin pun demikian. Saya berdoa saudara, saya minta pertolongan Tuhan. Saya bilang terus berseru kepada Tuhan. Ya kalau Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kamu. Pasti akan sembuh, saya bilang. Itu saja yang harus diimani. Tuhan, kalau kamu pengen sembuh, ya doa kamu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Ya, tetapi sembuh dengan cara Tuhan kan kita tidak tahu. Yang penting itu aja yang terus kamu sampaikan. Jadi jarak itu nggak membuat kita untuk kita tidak berdoa. Wah karena dia di sana jauh, ya udah saya berdoa aja masing-masing. Sekarang kan gampang gitu ya. Saya bilang kita berdoa melalui telepon. Saya berdoa setiap saat. Saya hubungin satu-satu, hubungin orang tua saya karena mereka juga jauh. Sementara adik saya yang satu lagi perawatan di kotanya di Manado, di tengah sama adik saya di sana. Si papi juga ada di kampung, ya. Saya telepon gimana kabar karena sendiri gitu ya, si mami harus ngurusin yang satu. Saya juga telepon dia, tapi kita berdoa gitu ya. Dan gimana sehat begitu. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi artinya di sini saudara nggak ada jarak membatasi kita untuk kita tidak berdoa. Kalaupun ada keluarga-keluarga kita yang jauh yang perlu kita doakan, boleh saudara ditelepon, tanya kabar, ayo kita berdoa bersama-sama. Ada sukacita. Saya merasakan sukacita setelah selesai semuanya udah berdoa. Saya merasakan saya ada sukacita, kesempatan buat saya untuk saya bisa berdoa buat adik saya. Ya, di tengah-tengah pergumulan yang saya alami, saya bisa melakukan banyak hal, saudara. Dengan apa? Saya bisa melayani kok, bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Saya ini berpegang teguh kepada Kristus. Jadi membangun kebersamaan, saudara, nggak ada hal yang sulit buat kita kalau Kristus di dalamnya. Kalau kita terus memperkatakan perkataan-perkataan Kristus, diam dengan segala kekayaan di dalam diri kita, yaitu kebenaran firman Tuhan, tidak ada hal yang sulit buat kita untuk kita bangun kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu terhadap keluarga, anggota jemaat, masyarakat, dan dimanapun kita ada. Terang Kristus pasti akan bercahaya. Amin. Amin. Firman Tuhan, firman Tuhan hari ini jadi kekuatan buat kita semua. Kami sungguh percaya Engkau telah mendengarkan setiap seruan dan doa kami, dan jawaban yang terbaik telah Kau sediakan bagi kami, Tuhan. Dan biarlah kami tetap berikan hati yang sabar untuk menanti jawaban yang terbaik, Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Biarlah kami andalkan Engkau saja dalam hidup kami, selalu dan senantiasa.
Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang kami boleh adakan hari ini. Kami percaya semua kami boleh dilawat dan diberkati Tuhan. Mata berdoa menyerahkan untuk semua kami yang sudah mengambil bagian dalam penata layanan hari ini. Biar Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memperlengkapi kami lebih lagi. Pakai kami dengan sungguh-sungguh. Biarkannya kami boleh menjadi berkat Tuhan dalam pelayanan kami, bukan hanya di tempat ini saja. Tapi dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan percayakan kami untuk terus kami boleh melayani. Kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudara kami juga yang tidak sempat hadir hari ini, dimanapun mereka berada, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan buat mereka. Dan biar mereka juga tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan untuk Ko Cucu, juga untuk kondisi kesehatannya. Bagian kakinya Tuhan yang sering kali mengalami sakit, Tuhan juga jamah dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai dan sebentar kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah, dan arahkanlah pandanganmu kepada Allah. Allah menyinari engkau dengan kasih setianya. Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia dulu sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, silakan mengambil saat.